Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan video edukasi yang terdiri dari 5 jurusan. Namun, sebelum masuk ke video, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan, saya Kak Dedi Rata Kemala dari jurusan D3 Gizi. Saya Komos Musyarana dari jurusan D3 Farmasi. Saya Dita Widewi dari jurusan D4 Keperawatan. Saya Kata Jaturia dari jurusan D3 Kesehatan Gigi. Saya Inyoman Adikadana dari jurusan D4 Kesehatan Lingkungan. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Happy watching! Kesehatan adalah suatu faktor yang sangat berharga dalam hidup. Tubuh yang sehat sanggup meringankan Anda dalam melakukan bermacam-macam pekerjaan dan kesibukan tanpa kendala. Karena dengan mempunyai raga yang bugar, tentu saja akan menghasilkan jiwa yang damai dan perasaan yang seimbang. Maka dari itu, yuk kita simak video edukasi berikut. Pada keperawatan, ada beberapa pemeriksaan awal yang dilakukan yang disebut dengan TTV. Apa sih TTV itu? TTV itu adalah pemeriksaan tanda-tanda vital yang bertujuan mendeteksi adanya gangguan atau perubahan fungsi organ tubuh. Ada 4 tanda vital utama yang secara rutin dipantau oleh tenaga medis, yaitu pemeriksaan suhu tubuh, denyut nadi, laju pernapasan, dan tekanan darah. Untuk suhu tubuh normal berkisar antara 36,1 derajat Celcius hingga 37,2 derajat Celcius. Rata-rata denyut nadi normal manusia adalah sekitar 60 hingga 100 kali per menit. Orang yang terbiasa berolahraga seperti para atlet biasanya memiliki denyut jantung normal yang lebih rendah, yaitu sekitar 40 kali per menit. Frekuensi pernapasan normal untuk orang dewasa saat istirahat adalah 12 hingga 20 kali per menit. Frekuensi pernapasan di bawah 12 atau lebih dari 25 napas per menit saat istirahat dianggap abnormal. Orang dewasa dengan kondisi tubuh sehat umumnya memiliki tekanan darah normal sekitar 90 per 60 mmHg hingga 120 per 80 mmHg. Maka dari itu, kita harus menjaga kesehatan agar pemeriksaan tanda vital kita tidak mencapai batas abnormal yang telah saya sampaikan tadi. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, apabila pasien mengalami keluhan sakit kepala, dapat diobati dengan produksi obat ibuprofen. Obat ini dapat dikonsumsi 3 kali sehari. Yang kedua itu darah tinggi. Darah tinggi dapat diobati dengan produksi obat kaptropil. Obat ini dapat dikonsumsi 3 kali sehari. Yang ketiga itu obat demam. Obat demam dapat diobati dengan konsumsi paracetamol. Obat ini dapat dikonsumsi 3 kali sehari juga. Yang terakhir itu obat darah rendah. Obat darah rendah dapat mengkonsumsi obat midodrine. Obat ini dapat dikonsumsi 3 kali sehari. Jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Teman-teman, pasti kalian sudah tidak asing kan dengan kata stunting. Nah, sebenarnya apa sih stunting itu? Yuk kita simak penjelasannya. Stunting adalah kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan yang menyebabkan tubuhnya lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Hal ini disebabkan karena kekurangan gizi, terutama pada 1000 hari pertama pada masa pertumbuhannya. Nah, jadi karena kurangnya asupan gizi pada saat kehamilan, kebutuhan gizi anak itu tidak tercukupi. Dan kebanyakan karena kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi, kurangnya akses makanan yang bergizi, dan juga karena keterbatasan ekonomi. Resiko yang bisa terjadi pada jangka pendek biasanya menyebabkan anak menjadi sering sakit, menghambat pertumbuhan anak sehingga fungsi kognitif menurun, perkembangan motorik menjadi lebih lambat, dan biasanya anak menjadi kesulitan menunjukkan bahasa ekspresi. Nah, ketika anak itu sudah dewasa, bisa menyebabkan postur tubuh tidak optimal atau lebih pendek dari usia dewasa, sehingga menyebabkan resiko obesitas dan penyakit lainnya. Bahkan bisa menyebabkan menurunnya kesehatan reproduksi, kapasitas belajar, produktivitas, dan juga performa kerja tidak optimal. Dengan begitu, kita harus mencegah stunting dari sedini mungkin, dimulai dari memenuhi kebutuhan gizi pada saat kehamilan, beri ASI eksklusif hingga 6 bulan, dan setelah itu dibarengi dengan MPASI. Lalu, tak lupa juga aktif memantau tumbuh kembang anak, dan yang paling penting, jaga kebersihan di lingkungan sekitar. Nah, teruntuk calon moms nanti, yuk cegah stunting sedini mungkin.
Selanjutnya, menjaga kesehatan gigi dan mulut untuk mengurangi potensi bakteri yang ada di dalam mulut. Ada beberapa tips untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama, menyikat gigi 2 kali pagi dan malam. Yang kedua, mengonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang ketiga, tidak merokok. Yang keempat, memperbanyak minum air putih. Yang kelima, kurangi mengonsumsi makanan manis dan asam. Yang keenam, rutin melakukan check up ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Yuk jaga kesehatan gigi kalian. Masyarakat Indonesia sering sekali mengabaikan hal-hal kecil yang dianggap sepele seperti membuang sampah tidak pada tempatnya yang bisa menjadi sarang penyakit dan pencemaran lingkungan untuk kita sendiri. Nah, ini saya ada contoh gambar yang dimana menunjukkan tumpukan sampah. Semakin padat penduduk, semakin menumpuk sampah yang dihasilkan karena tempat atau ruang untuk menampung sampah kurang. Misalnya aktivitas pembangunan, perdagangan, dan industri. Dampak yang ditimbulkan akibat sampah yang menumpuk dapat mengakibatkan banjir hingga longsor. Selain itu, sampah-sampah yang menumpuk akan menimbulkan bau yang tidak sedap, sehingga mengundang lalat untuk hinggap. Kemudian lalat tersebut akan hinggap di makanan kita. Akibatnya, makanan kita akan tercemar virus dan bakteri berbahaya. Nah, maka dari itu, di sini saya ada tips untuk mengelola sampah. Yang pertama, memisahkan sampah sesuai jenisnya, membuat pupuk dari sampah organik, membersihkan tempat sampah setiap hari, dan melakukan daur ulang pada sampah anorganik. Yuk jaga kebersihan. Sekian video edukasi dari masing-masing jurusan kelompok 2. Tetap jaga kesehatan dan terapkan pola hidup sehat agar masalah yang ada pada video edukasi tadi tidak terjadi. Dadah!